Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Noviance Duadeta dengan NIM 181134062. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sanata Dharma. Dalam video ini, saya susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu kelas lanjut. Video ini memuat media pembelajaran berbasis STEM, yaitu membantu anak untuk mengembangkan sains, teknologi, engineering, art, and matematik. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Suster Afelia. Apa kabar anak-anak semua? Suster berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah saja. Nah anak-anak, hari ini Suster akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama tentang sistem peredaran darah pada manusia. Coba amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar sistem peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, Suster mau membagikan cerita kisah dari teman kita Intan. Kemarin Intan membagikan kisahnya ke Suster kalau Intan tidak bisa ikut berlibur karena Intan harus menjaga ayahnya yang sedang menderita sakit stroke. Nah, sebelumnya anak-anak tahu nggak anak-anak apa itu penyakit stroke? Nah, anak-anak, stroke adalah salah satu penyakit yang terjadi karena adanya gangguan pada organ peredaran darah yang sering dikenal dengan istilah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi bisa menyebabkan pembuluh darah pecah sehingga mengakibatkan terjadinya stroke. Anak-anak tahu tidak apa penyebab terjadinya hipertensi? Betul sekali, hipertensi disebabkan oleh stres yang berlebihan, memakan makanan yang banyak mengandung lemak, merokok, dan sering minum alkohol. Nah, dari pengalaman ayahnya Intan, ternyata diketahui kalau ayahnya Intan ternyata sering merokok, kurang menjaga pola makan, stres yang berlebihan, sehingga sampai mengakibatkan ayahnya Intan menderita stroke. Lalu, dokter menyarankan kita semua untuk merawat organ peredaran darah kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita perlu mengurangi makan makanan yang banyak mengandung lemak, berolahraga secara teratur, pola makan yang sehat, yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, dan kita juga harus bisa mengendalikan emosi kita supaya kerja jantung kita tidak terlalu berat. Tahukah anak-anak apa saja yang termaksud dalam organ peredaran darah manusia? Organ peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, ukuran jantung orang dewasa pada manusia yaitu mempunyai ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan yang beratnya kurang lebih 300 gram. Jantung terdiri dari beberapa bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Masing-masing mempunyai fungsi dalam mengatur proses peredaran darah. Pada pembuluh darah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung, dan pembuluh balik atau vena, yaitu merupakan pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Nah, anak-anak tahu nggak bagaimana proses sampai terjadinya sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kembali ke jantung, lalu peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Mau tahu kan bagaimana cara kerjanya? Ayo ikuti terus, saksikan terus video ini dan kita belajar bersama, kita membuat media untuk mengenal proses atau sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama,
Anak-anak perlu menyiapkan styrofoam, kemudian gambar organ, dan gambar ini kita susun, kita letakkan di atas styrofoam. Beri tanda untuk dilubangi setiap saluran yang ada pada sistem peredaran darah. Kemudian, rangkai selang dari paru-paru ke jantung, kemudian ke tubuh bagian bawah hingga kembali ke jantung dan paru-paru. Setelah semuanya terpasang, rapikan selang dengan mengikatnya menggunakan benang dan susun setiap organ sesuai tempatnya, lalu tempelkan menggunakan lem. Langkah selanjutnya, tempelkan stick knot atau gambar panah sesuai dengan arah aliran darahnya. Panah berwarna biru digunakan untuk menandai aliran darah yang mengandung karbon dioksida, sedangkan warna merah yaitu darah yang mengandung oksigen. Langkah selanjutnya, siapkan cairan darah, yaitu dengan menyiapkan sebuah botol berisi air, kemudian tuang pewarna makanan berwarna merah ke dalam botol berisi air tersebut. Kocok botol hingga pewarna makanan tercampur dengan air sehingga berubah warna menjadi merah. Lalu, masukkan ujung selang ke dalam botol yang tutup botolnya sudah dilubangi. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan sistem peredaran darah dibantu dengan media yang sudah kita buat bersama. Pertama, darah dari serambi kanan mengandung karbon dioksida. Kemudian darah dari serambi kanan ini menuju ke bilik kanan melewati katup tricuspidalis. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada di bilik kanan dipompa oleh bilik kanan menuju atau melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Di sini darah sudah mengandung oksigen. Kemudian berkumpul di serambi kiri. Dari serambi kiri ini, darah akan menuju ke bilik kiri melalui katup bicuspidalis. Dari bilik kiri, darah akan dipompa keluar menuju ke aorta untuk dialirkan ke seluruh tubuh melewati arteri. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini proses peredaran darah besar. Sekali lagi, di sini saya hanya akan menjelaskan proses peredaran darah besar. Untuk proses peredaran darah kecil hanya secara keseluruhan, secara garis besar saja, dan untuk lebih detailnya akan ditampilkan di video selanjutnya. Mari kita lihat pada proses peredaran darah besar. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa proses peredaran darah besar terjadi dari jantung menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Pertama, darah dari serambi kiri atau atrium kiri menuju ke bilik kiri atau vertikal kiri melalui katup bicuspidalis. Darah yang banyak mengandung oksigen dan nutrisi akan dipompa oleh bilik kiri keluar melalui aorta menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh nadi atau arteri. Kemudian,
darah akan melewati arteriol dan kapiler. Setelah di kapiler, maka akan terjadi perpindahan atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang selanjutnya darah yang kaya akan karbon dioksida akan disalurkan melalui venula ke vena dan kembali ke jantung melalui vena cava superior yang membawa darah dari kepala dan lengan ke jantung serta vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki ke jantung menuju ke serambi kanan atau atrium kanan. Kemudian akan dilanjutkan proses berulang-ulang seperti terjadinya dari awal sampai akhir pada proses peredaran darah. Nah, anak-anak, demikian penjelasan tentang sistem peredaran darah. Secara khusus kita belajar tentang sistem peredaran darah besar. Semoga dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami tentang sistem peredaran darah besar. Selanjutnya, mari kita amati proses peredaran darah. Darah yang berasal dari serambi kanan yang mengandung karbon dioksida dialirkan ke bilik kanan, kemudian dipompa keluar menuju ke paru-paru. Kemudian diubah menjadi oksigen dan darah yang telah kaya akan oksigen dialirkan menuju ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke bilik kiri, dipompa keluar melewati aorta dan dialirkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan, kita sudah bersama membuat dari awal sampai akhir tentang sistem peredaran darah. Kita sudah mengenal bagaimana sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Kemudian anak-anak juga perlu menjaga kesehatan organ tubuh kita dengan apa? Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, mengatur pola makan kita, kemudian menjaga emosi kita agar tetap stabil, agar tidak terkena penyakit hipertensi yang mengakibatkan stroke. Baik anak-anak, di akhir video Suster mau mengajak kita untuk berpantun. Jalan-jalan ke kota Yogyakarta, jangan lupa membeli makanan khas Jogja. Mari kita jaga selalu jantung kita, karena jantung kita berguna untuk edarkan darah kita. Terima kasih.